Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Implikasi Tauhid dalam Kehidupan. Kultum ini dibuat guna memenuhi tugas rencana tidak lanjut dari kegiatan Baitul Arqam. Implikasi Tauhid dalam Kehidupan. Tauhid adalah intisari pengalaman dalam agama-agama. Tauhid dalam Islam unik dengan inti sifat Allah yang Maha Esa adalah rahmah yang ekspresinya Rahman Rahim. Dengan inti sifat tersebut, kehadiran Allah dalam kehidupan fungsional yang diantaranya dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah rahmatan lil alamin. Risalah rahmatan lil alamin adalah agama yang diwahyukan untuk mewujudkan kebaikan nyata berupa hayah thayyibah atau kehidupan yang baik dengan 3 kriteria: lahum ajruhum 'inda rabbihim, wala khaufun 'alaihim, dan walahum yahzanun. Peran tauhid dalam mewujudkan hidup baik dengan 3 kriteria tersebut dapat dijabarkan dalam sistem dan idealitas tersebut. Yang pertama, peran dalam membentuk dasar sistem nilai budaya. Pandangan tentang hidup. Hidup adalah ujian untuk melakukan amal terbaik. Pandangan tentang waktu. Kesadaran waktu untuk terhindar dari khusrin al-asr dengan orientasi waktu ke depan. Pandangan tentang kerja. Kerja adalah bagian dari amal soleh atau perilaku hidup baik dan berfungsi untuk mewujudkan hayah thayyibah, sehingga tidak hanya sekedar untuk memperoleh penghasilan tapi harus berfungsi untuk memperbaiki karya sebelumnya. Pandangan tentang manusia. Manusia menjadi hamba dan khalifah Allah di bumi dengan kodrat wujud, kodrat eksistensial, dan kodrat potensi. Pandangan tentang alam. Alam diciptakan untuk manusia dengan ada batas kemampuan daya dukung. Yang kedua, peran dalam membentuk sistem nilai moral. Tujuan hidup yaitu kebahagiaan, ridho dari Allah, dan manusia diterima oleh Allah ketika kembali kepadanya di akhirat. Orientasi hidup, spiritual, sosial, dan pribadi. Cita-cita hidup. Waja'alna lil muttaqina imama. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kesetiaan hidup, setia kepada Allah dengan konsekuensi setia kepada negara, lembaga tempat bekerja, keluarga, dan diri sendiri. Komitmen hidup. Iyyaka na'budu, mengabdi kepada Allah sebagai hamba dan khalifahnya, dan iyyaka nasta'in, memohon pertolongan kepadanya supaya dapat mendapatkan jalan yang jelas, lagi mudah, terdekat, dan tercepat mencapai apa yang dituju. Prinsip hidup. Aishi kariman, hidup mulai dengan banyak memberi atau mutsyahidan, mati syahid sebagai pejuang di jalan keunggulan. Perbuatan baik, perbuatan yang bermanfaat untuk mewujudkan hidup yang baik, dan perbuatan buruk yang dapat menimbulkan mudarat atau mafsadat dalam kehidupan. Selanjutnya, peran dalam membentuk sistem keberagaman. Sistem keberagaman etis dengan berpedoman pada al-urwatul wusqa yang terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam.
pangkal ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat. Yang kedua, iman, pangkal kepercayaan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat. Yang ketiga, ihsan, pengabdian untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat. Selanjutnya, peran dalam membentuk pribadi unggul. Pribadi muslim adalah pribadi unggul yang memiliki karakter-karakter, yaitu pribadi rahmat, pribadi tangguh, dan pribadi yang bahagia. Selanjutnya, peran dalam membentuk hamba ar-Rahman. Muslim dibentuk menjadi ibadur Rahman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 64-77 yang berisi tawadu, cinta damai, religius, memiliki kesadaran kematian, peduli, iman yang fungsional, tindak kriminal, menjaga kesucian diri, adil, tidak melakukan rekayasa pengadilan, komitmen pada segala yang bermakna, pembelajaran, pembelajar, setia kepada keluarga, komitmen memimpin, berada di depan. Selanjutnya, peran dalam membentuk keluarga sakinah. Keluarga-keluarga dibentuk menjadi keluarga sakinah sehingga masyarakat tidak mengalami krisis sosial karena krisis keluarga. Rupa makna keluarga sakinah, asas-asas keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, fungsi-fungsi keluarga sakinah, pernikahan sebagai pijakan pembinaan keluarga sakinah. Selanjutnya, peran dalam membentuk komunitas ideal. Komunitas yang menjadi bagian dari masyarakat, khususnya komunitas Muhammadiyah, ditransformasikan menjadi ummah qaimah, komunitas yang menegakkan nilai-nilai yang menegakkan kehidupan yang baik. Nilai-nilai yang menegakkan kehidupan baik zaman modern sekarang adalah nilai-nilai kemajuan yang meliputi ekonomi pasar, sains dan teknologi, meritokrasi, pragmatisme, budaya perdamaian, aturan hukum, dan pendidikan. Selanjutnya, peran dalam membentuk masyarakat ideal. Umat muslim sebagai masyarakat ditransformasikan menjadi masyarakat yang memiliki identitas sosial sebagai ummatan wasata, masyarakat pilihan yang memiliki karakteristik berjiwa besar, pelaku sejarah, sistem sosial, struktur sosial masyarakat majemuk, kepribadian masyarakat unggul, berada di depan dalam semua kebaikan. Selanjutnya, peran dalam membentuk negara ideal. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang secara teologis diterima sebagai Darul Ahdi Wasis Syahadah, dibela dan diperjuangkan untuk mencapai tujuannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan perdamaian dunia sejalan dengan idealisasi negara dalam Al-Quran. Peran dalam menyelamatkan bumi. Bumi, tempat tinggal manusia, terancam punah akibat krisis lingkungan hidup, harus diselamatkan supaya tetap layak huni dan memiliki daya dukung untuk hidup manusia di atasnya. Bumi tempat manusia memperoleh kesenangan, manajemen konflik, tidak membuat kerusakan di daratan dan lautan, daya dukung terbatas, kreativitas tidak terbatas. Mungkin itu saja kultum yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.